Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Rodi sama Pak Lalu ya, Sofyan Hadi. Jadi setiap driver baru pasti saya akan memberikan pemahaman atau training terlebih dahulu sebelum berangkat pengiriman. Ya, tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa mengenali namanya unit yang dibawa yang pertama. Yang kedua, cara skill kita mengemudi ya saat pengiriman. Lalu kemudian yang ketiga, keselamatan dalam mengemudi ya, karena kita hidupnya di jalan. Jadi ini benar-benar dari Bilog ya. Memang DMS itu sudah membuat sedetail mungkin ya dengan SOP yang ada di lapangan. Ya, ini namanya super driver skill. Jadi nanti saat pengiriman teman-teman itu harus menunjukkan skillnya gimana nih, biar tujuannya adalah selamat. Benar nggak? Selamat berangkat, selamat pulang. Itu. Saya hanya bahas tentang accident aja ya. Accident yang sangat merugikan baik diri kita sendiri, ya kan, ataupun orang lain. Kadang-kadang kita itu ego di jalan, tidak mau disalib, malah kita yang nyalip. Nah, jangan sampai seperti ya. Kita kerja dengan selamat, ya kan, ikuti SOP yang sudah ada di usaha. Oke, jadi saya hanya bahas ini ya, driver set ya, driver yang mengemudi dengan selamat atau keselamatan dalam mengemudi. Nah, jadi ada 5 langkah dasar defensive driving di jalanan. Apa defensive driving di jalanan? Perilaku seorang pengemudi yang mengutamakan keselamatan baik diri sendiri ataupun orang lain. Itu artinya. Nah, kalau kemudian 5 tingkatannya, yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan. Ya, kita ambil faktur, ya nggak? Betul. Terus matre, lalu kemudian cek toko berapa yang kita bawa, lalu kemudian diinput oleh dispatch, ya kan? Ya. Nah, setelah diinput dan lain sebagainya, baru kita berangkat ke unit, ya kan? Nah, baru berfungsi namanya aplikasi. Dan kita namanya kita sama Bimo. Lalu kemudian baru teman-teman ngecek namanya share itu bener nggak unit yang kita gori. Oke. Ya. Bener nggak unit yang kita bawa, ya kan? CDD atau busuk, ya kan? Tapi sudah tertera di surat jalan. Ya, jangan sampai teman-teman salah. Itu namanya pahami dinamika kendaraan. Lalu kemudian cek lagi nih kelengkapan apa yang tidak ada, apa yang ada, layak, pilih jalan dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang kerusakan dan lain sebagainya, silakan ajukan di kita. Oke? Betul. Lalu kemudian yang kedua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Zona sekolah, ya, zona pasar, zona gubernur, DPR dan lain sebagainya. Ini zona-zona yang teman-teman perhatikan. Contohnya dalam kota Mataram dan lain sebagainya, ya kan? Banyak orang yang lalu lalang, zona sekolah apalagi, ya kan? Maksud saya di sini adalah teman-teman kurangi kecepatan. Misalkan biasanya 60 atau 50, kurangi menjadi 30. Ya, tujuannya apa? Supaya teman-teman ketika ada pengiriman mendadak dan sebagainya, bisa kita ada kesempatan untuk mengerem di situ, ya. Oke, untuk antisipasi namanya kecelakaan. Lalu kemudian yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Nah, teman-teman, bukan hanya dalam kota aja, tapi di luar kota juga wajib, ya. Nah, tempat-tempat yang rawan kecelakaan dan lain sebagainya harus teman-teman perhatikan, ya. Dari jauh juga udah kelihatan mana longkang, mana pohon banyak dan lain sebagainya, ya kan? Gitu. Itu yang harus teman-teman awasi, ya.
jangan sampai bau kena lah sama kayu ya kan. Ya. Nah itu namanya selalu awasi kondisi sekitar. Lalu kemudian yang keempat, waspadai blind spot. Jadi blind spot ini bukan hanya di jalan saja tapi di toko Ya. yang di jalan wajib juga ya kan. Nah itu kan peruntukannya dari spion dan lain sebagainya ketika kita nyalip ya kan. Ya. Jadi jarak pandang kita itu terbatas ya, benar nggak? Betul. Nah jadi setiap detik teman-teman melihat kiri kanan spion tersebut ya. Biasanya kan ada yang nyalip dari kiri ya kan, kalau kanan hal biasa, tapi kiri ini yang luar biasa ya kan, benar nggak? Betul. Lalu kemudian di toko pastikan aman dulu di belakang ya kan, atau di spandek atau minta tolong ke anak toko, Pak Bu minta tolong gitu kan, awasin saya Bu karena ini adalah beban saya. Kalau memang sudah aman di situ silakan teman-teman manuver di situ ya. Nah itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, hindari distraksi atau hambat mata. Gambar apa? Telepon. Ya. Jadi di sini sudah ada peraturan kita. Jadi teman-teman tidak boleh sambil lihat dia sambil video dan lain sebagainya, nggak perlu. Ini. Jadi itu namanya kurang fokusan kita nanti. Bukannya teman-teman fokus di jalan, malah fokus di video atau foto atau telepon itu sangat bahaya ini ya. Jadi tolong hindari yang seperti ini